Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafali Rahmat Mulia, NIM 2006 05 11 0019 dari kelas A, Interaksi Manusia Komputer. Di sini saya akan menjelaskan analisis 17 prinsip UI UX yang ada pada website gbf.wiki. Oke, jadi yang pertama tentang website ini sekilas. Jadi website ini merupakan website Wikipedia atau sumber informasi untuk game ini Grand Blue Fantasy untuk game ini. Jadi website yang memuat informasi seperti karakter, informasi senjata, informasi event yang sedang berlangsung ataupun yang akan berlangsung seperti itu. Nah, untuk prinsip yang pertama yaitu user compatibility ya. Jadi pada user compatibility ini sudah terpenuhi ya. Kenapa? Karena pada segmentasi user yang ditargetkan untuk membuka website ini adalah para pemain game dari Grand Blue Fantasy, yang mana mereka adalah rata-rata yang memainkan game ini itu pasti akan berusia di atas 17 tahun. Nah, orang yang sudah berusia di atas 17 tahun itu pasti tidak membutuhkan yang namanya tampilan yang sangat menarik gitu. Yang mereka butuhkan adalah tampilan yang to the point, yang menyampaikan informasi secara to the point. Nah, tampilan pada website ini sudah memenuhi karena usernya yang mengunjungi website ini adalah user-user yang sudah di atas 17 tahun, yang mana meskipun dipenuhi oleh tulisan daripada grafiknya itu masih tergolong nyaman bagi pengunjung websitenya, karena memang itu target mereka, yaitu orang-orang yang sudah berada di atas 17 tahun, yang mana mereka juga merupakan pemain dari game Rainbow Fantasy. Lalu berikutnya adalah product compatibility. Nah, jadi pada prinsip ini itu produknya itu adalah informasi ya. Jadi karena ini website Wikipedia penyedia informasi, jadi tentu produknya adalah informasi. Nah, sebagai contoh informasi karakter ini misalkan sebagai contoh karakter ini. Ya, ini merupakan salah satu karakter. Nah, jadi product compatibility pada prinsip ini karena tadi mengacu ke sebelumnya itu adalah user atau pemain dari game ini akan berusia di atas 17 tahun. Jadi tidak masalah jika yang ditampilkan itu adalah banyak tulisannya daripada grafiknya. Jadi to the point ya, sekali lagi to the point. Karena apa? Yang ditampilkan gambarnya adalah yang dibutuhkan saja di sini. Misalkan ini gambar-gambar apa namanya di dalam in game-nya, dan juga ada informasi berupa seperti halnya ini skill-skillnya yang ada di dalam gamenya, dan juga ada lore atau bagaimana dia di dalam gamenya, dan juga ada informasi umum karakter tersebut di dalam gamenya seperti itu. Jadi untuk produk compatibility ini sudah terpenuhi ya. Jadi untuk prinsip ini. Lalu untuk berikutnya adalah task compatibility ya. Jadi task compatibility. Nah, pada prinsip ini itu tidak terpenuhi task compatibility. Kenapa? Karena pada website ini itu tidak ada urutan, tidak ada, maksud saya apa yang harus dilakukan oleh user ketika memasuki website ini atau mendapatkan produk dari website ini. Karena website ini itu bisa dibuka meskipun si pembuka website ini bukan pemain game ya, ataupun tidak perlu melakukan login untuk mendapatkan produk dari website ini. Jadi untuk task compatibility itu tidak terpenuhi. Lalu berikutnya workflow compatibility.
Jadi ini tuh sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya yang task compatibility. Karena task compatibility itu tidak terpenuhi, maka workflow compatibility ini otomatis juga tidak terpenuhi karena eh, sekali lagi pengunjung website itu tidak perlu untuk melakukan login ke dalam website ini untuk mendapatkan informasi seperti itu. Lalu konsistensi, prinsip berikutnya konsistensi. Nah, pada konsistensi ini jika dilihat ya dari apa namanya palet palet warna tampilan itu memang ini didasarkan polos saja, putih aja, dan tidak ada palet warna tertentu pada website ini. Tetapi yang uniknya adalah pada bingkai karakter, ya, pada bingkai karakter itu warnanya akan sama sesuai dengan elemen karakter tersebut. Contohnya ini dia merupakan elemen dark atau kegelapan, jadi bingkainya akan berwarna ungu. Lalu ini karakter Estariola ini merupakan elemen angin, jadi dia bingkainya akan berwarna hijau. Nah, semua karakter akan warnanya mengikuti elemen elemen karakter tersebut. Jadi bisa dibilang kekonsistensiannya itu terletak pada ini salah satunya. Jadi prinsip ini sudah terpenuhi. Lalu berikutnya ada simplicity. Di sini eh prinsip ini itu kalau dilihat dari hal penataan, ya, dari hal penataan itu bisa dilihat banyak tulisannya daripada gambarnya, ya. Jadi untuk tampilan prinsip ini itu tidak terpenuhi gitu. Jadi simpelnya dalam hal tampilan. Tapi kalau berbicara simpelnya itu dalam hal mendapatkan informasi, itu bisa dibilang cukup simpel. Karena misalkan contohnya untuk melihat event yang sedang berjalan ada di sini. Untuk melihat event yang akan datang ada di sini. Untuk melihat update karakter ada di sini. Jadi mudah sekali atau simpel untuk mendapatkan informasi. Tapi kalau dari segi tampilan ini tidak tergolong simpel karena lebih banyak tulisannya daripada grafiknya, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya itu ada familiarity, prinsip selanjutnya yang familiar. Jadi prinsip ini itu apakah website ini itu mengandung hal-hal yang familiar bagi pengguna websitenya. Nah, ini tergantung, ya. Kalau ya yang datang ke website ini adalah pemain baru atau bukan pemain gamenya, itu mereka mungkin akan familiar dengan ini, kotak pencarian, hanya ini aja. Jadi yang familiar hanya ini aja. Tapi kalau dia merupakan seorang pemain itu akan familiar dengan semuanya karena semua logo dan gambar itu semuanya ada di dalam game. Ya, jadi prinsip ini itu bisa dilihat ya dari siapa yang datang dalam website ini. Kalau yang datang ke website ini adalah seorang pemain game ini, maka prinsip ini terpenuhi karena semua simbolnya itu adalah familiar yang bisa ia lihat di dalam gamenya. Tetapi kalau orang yang bukan pemain game ini, mereka tidak akan familiar dengan simbol-simbol seperti ini misalkan, atau gambar-gambar seperti ini. Mereka tidak akan familiar seperti itu. Lalu yang terakhir, yang nomor 8 itu prinsip 8 itu ada kontrol. Jadi kontrol di sini itu untuk mencegah adanya salah, ya. Ini diterapkan secara baik di website ini pada bagian search. Misalkan di sini saya akan mencari Lucius misalkan. Saya ingin mencari Lucius. Nah, untuk mengontrol agar user itu tidak salah. Nah, di sini itu di dalam search ini ada beberapa suggest atau sugesti.
Lucius apa yang saya cari? Apakah itu karakter atau karakter yang berelemen api atau lore? Lore ini Lucius dia di dalam cerita gamenya, atau voice, siapa sih pengisi suaranya gitu. Jadi kalau hanya gini aja Lucius aja, ini akan mengarah ke Lucius yang sebagai NPC bukan sebagai karakter. Nah, jadi diberikan sugesti agar user itu tidak keliru. Jadi maksudnya adalah ketika user ingin mencari Lucius sebagai karakter, dia tidak akan diarahkan ke Lucius yang sebagai NPC. Makanya diberi pilihan di sini. Jadi prinsip kontrol di sini sudah terpenuhi. Lalu berikutnya yang ke-9 ada WYS WYG, what you see what you get. Jadi pada prinsip ini itu jadi pada website ini itu pada website ini itu hanya satu jalur aja, yaitu interaksi dari website ke pengguna. Jadi tidak ada istilahnya pengguna yang memasukkan data ke dalam website. Jadi karena hanya satu jalur, jadi ya what you see what you get ini ya tidak terpenuhi prinsipnya seperti itu. Lalu pada responsif ya, pada responsif ini sayangnya ini tidak diterapkan prinsip ini karena website ini itu hanya bisa dibuka pada tampilan desktop. Kalau pada tampilan smartphone, dia tidak ada tampilan smartphone, dia akan tetap menjadi tampilan desktop seperti ini. Jadi untuk prinsip ini sayang sekali tidak diterapkan pada website ini. Lalu berikutnya ada robustness ya, robustness yaitu prinsip ini itu diterapkan pada saat user ingin membuat akun ini. Nah, diterapkannya di mana? Diterapkannya ada di sini. Ada penulisan password dan konfirmasi password ya. Ini jadi prinsip robustness-nya itu sudah terpenuhi di sini. Seperti itu. Lalu untuk berikutnya adalah invisible technology. Jadi di prinsip ini itu tidak diterapkan pada website ini karena memang tidak ada teknologi atau algoritma tertentu yang tidak terlihat pada website ini. Semuanya teknologinya itu sudah familiar semua yang biasa digunakan oleh khalayak umum. Lalu untuk protection, nah di sini protection ini sudah diterapkan dengan cara tadi itu ya, pada saat login itu memerlukan password. Jadi protectionnya diterapkan di situ. Lalu flexibility. Nah, flexibility ini di sini diterapkan pada sidebar dari website ini. Nah, jadi sidebar ini fleksibel, dia akan menuju kemana? Apakah ke event, ke ini sugesti untuk pemain baru, ke ini musuh-musuhnya ya, informasi musuh, informasi karakter, informasi senjata, informasi summon. Jadi fleksibel ya, seperti itu. Lalu ease of learning. Nah, jadi pada prinsip ini itu dia itu karena to the point, jadi dia itu mudah untuk dipelajari. Maksudnya to the point apa? Seperti ini misalkan, ease of learning berarti mudah untuk tahu user itu. Meskipun dia pemain baru, ketika dia membuka website ini, oh ternyata dia tahu di sini itu adalah hal yang baru, update yang baru. Di sini event yang sedang berjalan. Di sini banner gacanya apa, di sini apa event yang akan datang, seperti itu. Jadi mudah untuk dipelajari. Dan juga ini to the point, ketika dipencet ini karakter ini misalkan akan muncul informasinya, jadi mudah untuk dipelajari. Oh ternyata di bagian ini itu untuk melihat apa yang baru dan lain sebagainya, mudah untuk dipelajari. Prinsip selanjutnya easy to use atau mudah untuk digunakan. Ya, mudah untuk digunakan karena untuk mengakses website ini tidak perlu login, jadi bisa kapanpun dan siapapun untuk mengakses website ini. Lalu untuk yang terakhir itu direct manipulation ya, jadi tidak diterapkan pada website ini karena tidak ada yang namanya mengganti tema dan lain sebagainya.
Itu saja dari saya, terima kasih, untuk apa namanya, karena sudah mendengarkan analisis dari website ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.